Perkenalkan nama saya Rido dari program studi Informatika kelas IF 102. Saya sekarang mau presentasikan tugas makalah saya yang mata kuliahnya itu arsitektur dan organisasi komputer. Sebelumnya saya buat tugas makalah tentang sistem bus. Eh, Sekarang saya mau eh, pakai tema metapolis digital. Hari ini kita akan menjelajah metapolis digital, kota digital yang kita sebut komputer. Kita akan membeda mesin tak terlihat yang menggerakkannya. Sistem bus sebuah panduan visual untuk memahami arsitektur dan organisasi komputer. Eh, ini distrik-distrik yang terisolasi. Bayangkan sebuah kota di mana setiap distrik penting berdiri sendiri. Tanpa jalan menghubungkan mereka, komputer pun demikian. Di sini ada tiga. eh, yang pertama itu SPU, Pusat Pengambilan Keputusan atau Pusat Pemerintahan. Terus kemudian ada memori RAM, yaitu gudang informasinya. Yang ketiga, perangkat input output yang sebagai gerbang menuju Indonesia luar. Bagaimana cara mereka berkomunikasi untuk menciptakan sebuah sistem yang berfungsi? Mari kita lihat. Membangun jaringan transportasi atau pengertiannya sistem bus adalah jaringan jalan raya internal yang menghubungkan semua komponen komputer. Nama berasal dari kata Latin omnibus yang berarti untuk semua. Dari CPU, pusat pengambilan keputusan atau sebagai pusat pemerintahan, dia akan menjaruh ke eh, memori RAM sebagai gudang informasi atau jaruh ke perangkat input-output. Fungsi utamanya itu menghubungkan komponen, yaitu menyatukan CPU, memori, dan input atau output. Terus memindahkan data, mengangkut kargo data antar distrik, kemudian mengirim alamat, memberikan alamat tujuan atau GPS yang jelas, mengirim sinyal kontrol, mengatur lampu lalu lintas dan aturan jalan. Kapasitas angkut dan ukuran kota. Lebar jalur bus adalah penentu utama kecepatan dan batas sistem. Kapasitas angkut atau jalur data, lebar bus data menentukan volume data yang bisa diterapkan. Seperti 64 bit bus data. Setara dengan mengirim 8 truk kargo sekaligus ukuran kota atau jalur alamat. Lebar bus alamat menentukan seberapa besar peta kota atau jumlah alamat unik yang bisa diakses. Bus 60 bit memungkinkan akses hingga 16 KB memori sama dengan 2 pangkat 64 menetapkan batas fundamental kapasitas memori sistem. Zonasi kota, jenis-jenis jalan raya digital. Sama seperti kota, kita memiliki zonasi jalan raya digital untuk mengurangi kecepatan. Sistem busnya atau jalan tercepat itu menghubungkan CPU dan memori utama RAM, yaitu jalur tercepat di sistem. Kemudian ada expansion bus, jalan arteri utama, menggunakan slot untuk komponen kecepatan tinggi seperti kartu grafis atau SSD NVMe, contohnya PCIe. Terus ada input atau output bus, sebagai jalan lokal, menghubungkan perangkat peripheral yang lebih lambat seperti keyboard atau mouse, contohnya USB, SATA. Evolusi dan masa depan infrastruktur. Yang bagian pertama itu evolusi dari jalan lebar ke kereta magaf. Bus paralel ini seperti ini, jalannya lebih lebar, rentang gangguan, terus bus serial PCIe atau USB SATA, kabel lebih simpel, tahan gangguan, kecepatan jauh lebih tinggi, dan standarnya modern. Cetak biru untuk masa depan, kecepatan eksponensial PCIe 7.0 menjadikan kecepatan 16 GB per sekon dan per lane. Konektivitas universal USB Type-C menjadi konektor tunggal multifungsi. Transisi kabel, Wi-Fi dan Bluetooth menggantikan kabel. Mesin tak terlihat di dunia digital. Ini ada key statementnya. Sistem bus adalah sistem peredaran darah dan saraf dari metropolis digital. Kinerjanya secara langsung menentukan kecepatan dan responsivitas seluruh sistem. Implication-nya itu ia bisa menjadikan pendorong inovasi atau menjadi bottleneck yang menghambat kemajuan memahaminya dan memahami bagaimana dunia digital modern kita bekerja. Kontradi analoginya itu jika CPU adalah otak komputer, maka sistem bus adalah sistem jalan raya dan saraf mengirimkan perintah dan
data ke setiap salon kota, menentukan seberapa cepat dan cerdas kota itu dapat merespon. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Jika penjelasan saya dan kata saya salah dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.